Hi, I'm Sheila and welcome to my channel. Don't forget to subscribe, follow, and like. Also, drop the comment. Okay, so because this, especially for my friends, my fellows in Indonesia, so I'm going to use two language, bahasa and English. So, kita sudah belajar di part 1 tentang grammar dan apa saja tentang essential grammars. And in this part, dalam part ini, kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu essential grammar yang pertama, which is about vowel and consonant. Okay, so let's continue. Let's learn English part 2. Okay, so what is consonant and what is vowel? Apa itu consonant and apa itu vowel? Seperti yang kita tahu, as we know, that huruf alphabet itu ada 26 huruf. Right? Dan 5 diantaranya adalah huruf vowel atau huruf vokal. A, I, U, E, O. Right? And the rest adalah konsonan, di mana sisanya adalah huruf consonant. Nah, let's dig deeper about this vowel and consonant. Apa sih sebenarnya vowel dan consonant itu jika digali lebih dalam bahasa Inggris? Nah, oke, sekarang kita lihat secara teorinya. Nah, vowel dan consonant ini termasuk ke dalam bahasa. Nah, di sini secara teorinya kita masuk kepada teori linguistik atau studi kebahasaan atau teori bahasa atau ilmu kebahasaan. Nah, di sini ilmu kebahasaan terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada mikrolinguistik dan ada makrolinguistik, seperti itu. Nah, di sini saya akan fokus kepada mikrolinguistik. Apa sih mikrolinguistik? Nah, itu yang secara mikro atau secara kecilnya. Di sini ada terbagi menjadi beberapa cabang yang teman-teman bisa lihat, yaitu ada phonetics, ada phonology, morphology, semantics, pragmatics, dan juga syntax. Nah, di sini phonetics juga terbagi menjadi 3, ada articulatory, acoustic, auditory, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang ini. Nah, secara teori di sini bisa terbagi menjadi 3 kajian ya. Ilmu kebahasaan terbagi menjadi 3 kajian, yaitu sounds of language, bagaimana kita sounds itu diproduksi ya. Nah, di sini terbagi menjadi 2 branch atau 2 cabang, yaitu phonetics dan phonology. Dan secara structure atau struktur bahasa, secara grammarnya itu bisa ditelisik menjadi 2, yaitu secara morphology dan syntax. Sementara secara meaning atau arti dalam kebahasan tersebut bisa ditelisik dari 2 cabang, yaitu semantics dan juga pragmatics. Nah, ini phonology, seperti yang tadi saya sampaikan, phonology terbagi menjadi 2, yaitu phonetics dan phonemics. Phonetics terbagi menjadi 3, acoustics yaitu secara physical properties, secara fisiknya. Sementara auditory itu the study of hearing and perception, jadi bagaimana kita mempersepsikan bunyi tersebut dan bunyi tersebut itu apa, seperti itu. Dan articulatory atau articulations, bagaimana sounds itu diproduce dalam tubuh kita, seperti itu. Next, ini ada phonetics dan phonology. Sekilas memang sama teman-teman antara phonetics dan juga phonology. Nah, di sini kita bisa lihat ya, phonetics itu lebih kepada production, transmission, and perceptions. Dan juga physical productions, lebih kepada physicalnya gitu ya teman-teman, secara fisiknya. Dan juga deals with productions of human speech sounds. Bagaimana terkait dengan human productions. Dalam tubuh kita, bagaimana bisa mengeluarkan suara, seperti itu teman-teman. Nah, sementara phonology itu deals with language organizations atau system of language. Bagaimana sih organisasi atau sistem dari bahasa tersebut dan juga fungsinya itu seperti apa.
Biasanya ini lebih mengandung lebih lekat dengan fungsi dan pattern atau pola-polanya. Seperti itu teman-teman. Nah, next, ini ada organ of speech. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ternyata ada banyak sekali organ speech ya, yang ada di kita, yang bisa digunakan sebagai human production. Bagaimana kata atau bahasa tersebut keluar dari kita, dari mulut kita. Seperti itu. Ini ada teeth, lips, lower jaw, dan lain sebagainya. But in this part, kita akan lebih menekankan kepada lips, tongue, teeth juga. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, speech, vowel, and consonant. Tanpa adanya vowel dan consonant, speech itu tidak akan terjadi teman-teman. Jadi adanya speech, sudah pasti adanya gabungan antara vowel dan juga consonant. Apa sih vowel dan consonant sebenarnya itu? Why? Kenapa ini relationnya sama linguistics? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa vowel dan consonant ini bagaimana memproduce speech. Jadi kita memproduce by human speech. Sebelah sini. Ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, alfabet itu terdiri atas 26 letters atau huruf. Dan terbagi menjadi dua, yaitu vowel dan consonant. Vowel ada 5 dan the rest itu adalah consonant lettersnya. Tapi itu yang kita tahu secara generalnya ya teman-teman. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, nah itu akan lebih berbeda teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Vowel. Oke, kita bahas dulu tentang vowel. Apa sih vowel itu? Nah, di sini ada vowels definition. Vowels is a speech sound produced without the significant contractions of their air flowing through the mouth. Jadi menurut Richard di sini, vowels itu sesuatu speech atau suatu kata yang keluar tanpa adanya penghalang yang ada di mulut kita. Sementara Jones bilang di sini, it is a sound which made without any kind of closure to the escape of air through the mouth. Jadi tidak ada tidak terhalang oleh air, udara atau apapun yang ada dalam mulut kita untuk memproduksi suara tersebut. Sementara Yule di sini mengatakan bahwa vowel sounds are produced with a relatively free flow of air, and they are typically voiced. Nah, free ya, di sini free air. Jadi bebas tanpa adanya halangan atau hambatan dari our mouth. Nah, bisa dikonklusikan atau disimpulkan bahwa vowels itu adalah sounds which come out without any blocking of sounds or air, ya. Jadi bisa diartikan bahwa vowel itu suara yang keluar tanpa adanya hambatan udara yang ada dalam mulut kita. Seperti itu teman-teman. Nah, vowel sound ini bisa terbagi atau bisa kita identifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada length atau quantity, yang kedua ada characterized by the position of the tongue atau lidah, dan yang terakhir ada based on the articulation atau penyebutannya itu sendiri gitu teman-teman. Nah, ini ada Crystal and Ogent menyebutkan bahwa vowel atau vowel length atau quantity itu terbagi menjadi 2. Ada short vowel, ada long vowel. Apa itu short vowel? Nah, menurut Hannah di sini, short vowels itu 50-100% lebih pendek dibanding long vowel. And sementara long vowel menurut Solat et al. Believe that long vowels are longer forms from short vowels. Dan jadi versi panjangnya dari short vowel tersebut. Jadi ini adalah kebalikannya atau opposite-nya. Nah, contohnya apa saja? Nah, ini contohnya. Long vowel, contohnya grapes. Di sini dibaca panjang. Grapes. Grapes. Feet. I-nya di sini double I dibaca panjang, jadi feet. I di sini kite. Jadinya seperti itu, teman-teman. Boat.
boat. O-nya dibaca panjang. Blue, blue. Nah, itu dibaca panjang. Next, kalau yang short vowel di sini, apple, apple. Jadi sementara e-nya itu kecil, dibacanya itu short, pendek. Apple, elephant, eagle, octopus, umbrella. Nah, itu dibacanya itu short atau pendek. Seperti itu teman-teman. Nah, next, secara karakteristik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada monophthong and diphthong. Apa itu monophthong? Monophthong is a vowel which is produced without noticeable change in vowel quality. Jadi tanpa adanya perubahan, atau bisa dibilang satu suara. Meanwhile, kalau diphthong itu when a sound is made by blending from one vowel position to another. Ini bisa jadi itu gabungan antara dua vowel. Seperti itu teman-teman. Kalau diphthong. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah monophthongs, one sound, dan juga diphthongs, two sound. Ada i di sini, itu tree. Dibacanya panjang ya, long vowel. Tree. Ship. 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 Look. Shoot. Shoot. I. Seperti itu teman-teman. Bed, the, would, was, met, found, call, on. Seperti itu adalah suara dari monophthong atau one sound. Nah, sementara diphthongs di sini gabungan dari two sounds. Ya, ada ear, say, a, tower, boy, found, air, by, and so on. Nah, itu adalah contoh huruf atau kata monophthong dan diphthong. Nah, lanjut lagi. Di sini ada Kelly. Berdasarkan characteristics of articulations-nya, itu terbagi menjadi tiga teman-teman, divided by 3. Ini ada closed vowel sound, di mana tongue is closed to the roof of mouth. Jadi tongue atau lidah kita itu ada di atas langit-langit kita. Itu ada i, u. Nah, seperti itu teman-teman. Sementara mid vowel sound itu tongue itu ada in the middle position. E, o. Sementara open vowel sound a, a. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah place of articulations-nya. Ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, ada palatal, velar, dan gluteal. Teman-teman bisa search sendiri. Nah, ini ada top, ada top lip, ada bottom lip, ada p. Nah, ini ada bilabial namanya p, b, yaitu ada top and bottom lip. Sementara ada bottom lip and the front of the teeth like. Nah, seperti itu teman-teman. Teeth and tongue. Tongue and tip alveolar. Like teeth, tall, dog, dan lain sebagainya. Ada tongue atau blade, ini ada alveolar ridge, ada hard palate, ada she. Contohnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Next. Nah, ini ada closed vowel. Ada I, bin, feel, it, see, jeep, he, eve. Next.
Nah, ini ada closed vowel sound I, like pin, hint, mint, wimp, dimp, and tint. Next, ini ada closed vowel U, like look, shook, good, wood, food, cook, took, took. Seperti itu teman-teman. Next, ada closed vowel U. Nah, food, school, loop, soup, troop, move, move, shoot. Seperti itu teman-teman. Next. Nah, ini ada mute vowel E, like pen, sand, peg, bell, leopard, hat. Next. Nah, ini ada mid vowel sound again, general, perhaps, order, ever, center, provide, center. Seperti itu teman-teman. Next, ada mid vowel stir, girl, earn, pearl, concerned, urge, fur, seperti itu teman-teman. Jadi bacanya itu lidahnya itu stir, girl, pearl, concerned, seperti itu teman-teman. The next. Nah, ini ada mid vowel cautioned, naughty, haughty, woe, call, pot, low. Seperti itu teman-teman. Low. Next. Nah, ini ada open vowel A. Hat, add, tend, send, bake, pet, mend, and land. Jadi dia itu terbuka teman-teman, open. Even though it's open, masih ada yang nempel di tongue. Seperti itu. Next. Nah, ini ada open vowel like hot, cut, luck, dumped, sent, bend, done. Seperti itu teman-teman. Bacanya done, bend, sent, dumped, luck, cut, hat. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bacanya. Next. Nah, open vowel car, mark, bark, dark, clock, love, fast, seperti itu. Open vowel sound teman-teman bisa praktekin sendiri ya. And the next. Nah, ini ada open vowel beda lagi teman-teman. Contohnya fox, fox, box, socks, odd, stop, lock, clock. Jadi A-nya itu terbuka teman-teman. Gitu. Bisa dipraktekkan sendiri juga ya. Next. Nah, come up to consonant. Apa sih itu consonant? Jadi kalau vowel, it's a little bit complicated ya. Kalau memang yang belum paham, bisa dicari-cari lagi sumbernya. And in the last slide, itu aku sudah samakan beberapa video juga untuk teman-teman belajar. Yang memang panduan aku juga sebenarnya untuk buat di slide itu. Nah, next kita bahas tentang consonant.
Nah, consonant definisinya adalah consonant is a speech sound produced with some constriction of the airstream. Jadi adalah produced with some constriction. Adanya halangan dari air atau udaranya tersebut berdasarkan Franklin ya. Nah, contohnya apa? Nah, di sini consonant menurut Low, there are 24 consonants in British English sound system in which there are 15 voiced consonants. Nah, ini ada banyak ya, ada voiced consonant, ada voiceless consonant. Apa sih itu voiced and voiceless consonant? Kita lanjut. Nah, ini contohnya adalah tabel dari konsonan dari Low ya. Ini aku sematkan juga di sini. Ada p, 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 b, pin, bin, to, do, call, got, trudge, judge, then, went, think, the, sun, zoo, she, measure, hello, more, no, sing, leave, red, yes, would. Nah, ini adalah contoh dari konsonannya. Bisa kita cek lagi di sini. Nah, konsonan bisa diklasifikasikan menjadi beberapa item, teman-teman. Nah, ada voiced or voiceless consonant seperti tadi, ada explosive consonant, ada juga frictional consonant, ada juga nasal consonant, flat consonant, semivowel consonant. Apa saja sih sebenarnya itu? Yuk kita bahas lagi. Nah, voiced dan voiceless consonant. Voiced consonant have vocal cord vibrations. Jadi, setiap kita mengucapkan kata atau huruf tersebut, vocal cord kita di sini tuh bergetar, teman-teman. Ada getaran di vocal cord kita atau pita suara kita, gitu ya. Nah, contohnya ada b, d, g, and z. Nah, contohnya di sini ada angry, angry. Nah, di sini ada getaran. God, God, dog, dog. D sama g-nya ada dog. Ada zebra. Ini bergetar, zebra. Ada buzz. Nah, ini bergetar, teman-teman. Pita suara atau vocal cord-nya kita bergetar. Nah, sementara kalau voiceless consonant itu do not have vocal cords vibrations. Jadi, opposites, kebalikannya gitu ya. Nah, contohnya ada huruf p, t, k, dan s. Contohnya ada pit, tip, kit, tip, and kiss. Nah, itu tidak ada getaran di vocal cord. Dia silent. Nah, di sini tidak ada getaran, teman-teman. Beda dengan God, angry, buzz. Nah, itu beda. Bisa teman-teman coba juga. Ya. Nah, next. Ini ada explosive consonant. Apa sih explosive consonant? Nah, imply a pause followed by an expressive thrust of air. Jadi di awal itu ada pause dulu. Contohnya adalah pin. Nah, ini itu ada pause dulu sebelum ke kata in. Pin. In ada explosive. Pin. Pen. Cat. Seperti itu, teman-teman. Nah, next, ini ada frictional consonant. Imply resistant which is not followed by explosive thrust. Jadi tidak ada explosive airnya. Jadi ada fat, sit, van. Contohnya seperti itu, teman-teman. Jadi that. Tidak ada explosive like pit, tent. Jadi ada air yang explosive. Gitu. Next. Nah, ini ada nasal consonant. Nasal consonant itu berarti air flow through the nose. Jadi airnya itu keluar dari atau udaranya itu keluar dari hidung. Man, not, name. Nah, bisa juga seperti itu, teman-teman. Jadi nah, jadi si udara atau di air itu keluarnya lewat nose. Nah, itu disebut nasal consonant.
Nah, next. Fluid consonant. Liquid consonant include a gentle flow of air without significant resistance. Jadi tidak ada yang resistance. Contohnya, let, run, rat, rab, rabbit, rat, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada eksplosif, tidak ada yang bergetar juga. Let, run. Seperti itu. Jadi si air atau udaranya itu tidak ada hambatan. Let, run, rat, rabbit, rat. Contohnya seperti itu. Next. Nah, ada semi-vowel consonant. Have similar properties to vowels, but they are classed as consonant. Contohnya, jar, jug, web, win. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Jar, jug, win, web. Nah, itu bisa semi-vowel consonant. Next. Alright, so come up to the conclusion. Jadi ini adalah kesimpulannya. Vowels are the major point in human speech. Jadi vowel itu adalah kunci dari suatu bahasa gitu teman-teman. Dari speech itu sendiri. Nah, itu diproduced atau dikeluarkan dari human speech, human organs, jadi organ berbicara manusia yang melibatkan lips, teeth, and tongue. Dan juga tongue itu adalah lidah. Nah, sementara konsonan itu untuk mensupply. Nah, jadi untuk provide, melengkapi dari vowel tersebut sehingga menjadi sebuah kata atau bahasa yang bisa terucap atau speech yang bisa terucap menjadi sebuah bahasa. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada referensinya. Teman-teman bisa klik videonya dan bisa cek juga referensinya. Semoga ini bisa membantu. Hopefully it will help you to learn more about English dalam di bagian dasar ya, basic English. Semoga ini bisa membantu. And thank you. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, follow, and drop your comments. Thank you and see you in the next video. Bye.